Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Gara-gara salah satu pemain timnas Indonesia tak main, Cina dibikin sujud syukur. Kira-kira siapakah pemain itu? Begini info mengejutkannya. Nah loh, Jay Itzes berani ungkap kekuatan besar timnas Indonesia jelang lawan Cina. Kira-kira kekuatan besar apakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jay Itzes berani ungkap kekuatan terbesar timnas Indonesia. Jelang laga hidup mati kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pernyataan mengejutkan justru datang dari Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes. Alih-alih menyoroti kualitas teknis atau kemampuan individu para pemain bek tengah Venezia itu, secara belak-belakan mengungkap bahwa kekuatan terbesar tim Garuda justru terletak pada kekompakan dan kebersamaan tim. Sebuah pengakuan yang benar-benar di luar dugaan, apalagi datang dari pemain yang kenyang pengalaman di Eropa. Dalam wawancaranya di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia, Jay menyebut bahwa chemistry dan semangat kolektif yang menyelimuti skuad saat ini menjadi modal paling krusial untuk menatap dua laga penting, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni mendatang. Menurutnya, semangat kebersamaan itu bukan basa-basi. Ia menyaksikan langsung bagaimana semua pemain saling bercanda, mendukung, dan bahu-membahu satu sama lain, bahkan sejak sesi latihan dimulai. Kekuatan terbesar kami bukan terletak pada banyaknya pemain berkualitas, melainkan kekompakan tim. Setiap hari di latihan, semua orang bercanda, saling berjuang. Hubungan ini sangat kuat dan itu yang bikin kami berbeda, ujar Jay Itzes. Pernyataan itu tentu membuat publik semakin penasaran. Sebab selama ini banyak yang beranggapan bahwa hadirnya pemain-pemain naturalisasi berkualitas seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, hingga Calvin Verdonk adalah modal utama timnas. Namun Jay justru menekankan bahwa faktor non-teknis seperti semangat kolektif, loyalitas, dan kerjasamalah yang membuat timnas Indonesia mampu bersaing di level Asia. Lebih lanjut, Jay juga menyoroti pentingnya pemusatan latihan dalam kurung TC panjang yang dilakukan tim sejak akhir Mei lalu. Menurutnya, TC di Bali ini menjadi ajang pematangan taktik dan pemahaman terhadap sistem permainan yang diusung pelatih baru, Patrick Kluivert. Jay menilai pada periode Maret lalu timnas belum optimal karena waktu persiapan terlalu singkat, bahkan beberapa pemain baru datang 2 hari sebelum laga. Namun kali ini kondisinya jauh berbeda. Dengan persiapan matang, timnas punya waktu yang cukup untuk membentuk pola permainan, mengenal rekan satu tim, dan mematangkan strategi. Itzes percaya faktor ini akan sangat membantu saat menghadapi 2 laga penting yang bisa menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Kami sekarang punya waktu lebih banyak bersama-sama. Ini bagus sekali. Kami lebih paham apa yang diinginkan pelatih dan kami tumbuh lebih kuat, lanjut Jay. Di sisi lain, Jay Itzes juga datang ke pemusatan latihan dengan semangat tinggi meski sebelumnya gagal membawa Venezia promosi ke Serie A. Namun musim ini Jay tampil luar biasa dengan mencatatkan 35 penampilan dari 38 laga, menandakan kebugaran dan konsistensinya sangat prima. Hingga saat ini Jay telah mengoleksi 11 caps bersama timnas sejak debutnya melawan Vietnam pada Maret 2023. Ia kini jadi andalan utama di lini belakang Garuda dan akan kembali memimpin tim saat bentrok dengan Cina di GBK. Pertanyaannya, mampukah semangat kekompakan yang disebut Jay menjadi senjata pamungkas untuk menaklukkan Cina? Bagaimana menurut kalian Garuda fans? Apakah kekompakan dan kebersamaan tim benar-benar cukup untuk menaklukkan Cina? Atau timnas tetap butuh kekuatan individu yang lebih tajam di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kamu bakal dibacakan di konten selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia dan bagikan semangat positif untuk para pemain. Cina bongkar sosok yang ditakuti di Timnas Indonesia.
Benar-benar di luar dugaan. Media Cina secara terang-terangan menunjukkan rasa lega dan bahkan bisa dibilang bersyukur atas absennya salah satu pilar utama timnas Indonesia, Sandy Walsh, dalam laga panas melawan Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Saking leganya, andai saja sebagian besar orang Cina itu Muslim, mungkin mereka sampai sujud syukur mendengar kabar ini. Inilah fakta mengejutkan yang bikin laga Indonesia versus Cina semakin panas sebelum peluit awal dibunyikan. Sandy Walsh, bek tangguh yang memperkuat Yokohama Marinos, dipastikan absen akibat cedera yang ia alami saat bertanding melawan Vissel Kobe di ajang J-League. Cedera ini tidak main-main. Setelah dilakukan evaluasi oleh tim medis klub dan timnas, diputuskan bahwa sang pemain harus menjalani masa pemulihan penuh dan tidak dapat bergabung dalam pemusatan latihan ataupun laga resmi bersama skuad Garuda. Meski ini adalah keputusan bijak demi kesehatan Sandy dalam jangka panjang, ternyata kabar ini justru disambut gembira oleh media Cina. Salah satu media populer Tiongkok 163.com menulis artikel yang secara gamblang menyebut absennya Sandy sebagai kabar baik untuk tim mereka. Mereka bahkan menyebut timnas Indonesia kehilangan pemain inti setinggi 1,85 meter yang dianggap sebagai salah satu tulang punggung pertahanan. Ini menjadi peluang emas untuk mengincar 3 poin, tulis mereka. Reaksi ini tentu mengejutkan karena biasanya media hanya melaporkan fakta. Tapi kali ini ekspresi kegembiraan mereka terlihat jelas bahkan berlebihan. Bayangkan saja jika sebagian besar warga Cina adalah Muslim, bukan tidak mungkin mereka akan sujud syukur di masjid-masjid mereka setelah mendengar Sandy absen. Ungkapan ini mungkin terdengar berlebihan, tapi begitulah gambaran betapa pentingnya sosok Sandy Walsh di mata lawan. Ini juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia mulai benar-benar diperhitungkan di level Asia, bukan lagi tim pelengkap di grup. Sandy sendiri dikenal sebagai pemain yang loyal, disiplin, dan punya pengaruh besar di dalam tim. Sejak resmi menjadi WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia, ia telah menjadi benteng pertahanan yang kokoh dan penuh determinasi. Tidak heran jika kehilangannya membuat publik Indonesia kecewa, namun ternyata membawa harapan bagi tim lawan. Bukan hanya Sandy yang absen, timnas juga tidak bisa menurunkan Ragnar Oratmangoen dan Liano Reijnders karena alasan cedera dan urusan keluarga. Bahkan 2 nama lain seperti Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand juga harus absen karena akumulasi kartu. Situasi ini membuat skuad Garuda benar-benar tidak dalam komposisi ideal, terutama saat menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang. Namun, bukan berarti harapan pupus. Masih ada nama-nama lain seperti Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, hingga Kevin Dix yang diharapkan segera bergabung. Pelatih Patrick Kluivert tentu punya tantangan besar dalam menyusun strategi terbaik dengan pemain yang tersisa. Tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan, semangat juang dan dukungan supporter Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi senjata pamungkas. Absennya Sandy mungkin membuat Cina bersorak, tapi justru bisa menjadi motivasi lebih bagi para pemain lain untuk membungkam kegembiraan itu di lapangan. Indonesia sudah membuktikan berkali-kali bahwa mereka bisa mengejutkan lawan meski tak diunggulkan. Lantas bagaimana menurut kamu? Apakah absennya Sandy Walsh benar-benar menjadi keuntungan besar bagi Cina? Atau justru ini jadi kesempatan bagi pemain lain bersinar? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa dukung penuh timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Curhatan Sandy Walsh usai batal bela timnas Indonesia. Kabar absennya Sandy Walsh dari skuad timnas Indonesia pada 2 laga krusial melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi para pecinta sepak bola tanah air. Pemain andalan dari klub Jepang, Yokohama F. Marinos itu harus rela menepi karena belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dideritanya. Cedera tersebut didapat Sandy saat timnya menghadapi Vissel Kobe pada 21 Mei 2025 lalu. Sejak saat itu ia belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan optimal yang membuatnya batal bergabung dalam pemusatan latihan timnas di Bali.
Kepastian absennya Sandy Walsh tentu menimbulkan kekecewaan tidak hanya dari fans, tetapi juga dari sang pemain sendiri. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sandy mencurahkan perasaannya dengan jujur dan menyentuh. Ia menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil diskusi matang antara dirinya, pelatih Patrick Kluivert, serta tim medis dari Timnas Indonesia dan Yokohama F. Marinos. Meski berat, keputusan ini diambil demi kebaikan bersama agar ia bisa fokus pada pemulihan dan kembali dalam kondisi terbaik. Dalam curhatannya itu, Sandy mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam karena tidak bisa memperkuat Garuda dalam 2 laga penting tersebut. Saya kecewa tidak bisa berjuang untuk tim ini dan bendera Indonesia yang indah, tulisnya. Ungkapan ini menggambarkan betapa besar rasa cintanya terhadap Indonesia, negara yang telah ia pilih untuk dibela di kancah internasional. Namun di tengah kekecewaan itu, Sandy tetap menyampaikan semangat dan dukungan untuk rekan-rekannya di lapangan. Ia memastikan akan mendukung penuh perjuangan Garuda dari jauh. Sikap sportif dan penuh komitmen seperti yang ditunjukkan Sandy Walsh patut diapresiasi. Meskipun tidak bisa hadir secara fisik di lapangan, kehadiran mental dan emosional dari seorang pemain bintang seperti Sandy tetap berarti besar bagi tim. Ia bukan hanya sekadar pemain, tapi juga simbol semangat dan loyalitas. Dalam situasi ini, dukungan moral bisa menjadi energi tambahan bagi rekan-rekannya untuk tampil maksimal saat menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kemudian Jepang di markas mereka sendiri. Sementara itu, kabar baik datang dari Jordi Amat yang sudah kembali bergabung dalam sesi latihan setelah sebelumnya absen karena radang tenggorokan. Namun selain Sandy, Timnas juga harus merelakan absennya Eliano Reinders yang memilih untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelatih Patrick Kluivert dalam meramu komposisi terbaik dengan sisa waktu yang ada. 2 laga mendatang sangat menentukan nasib Timnas Indonesia di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan atau kemenangan akan membawa dampak besar terhadap peluang lolos ke putaran final. Karena itu semangat, kerjasama, dan dukungan dari seluruh elemen sangat dibutuhkan. Ketidakhadiran beberapa pemain penting bukan alasan untuk menyerah. Justru ini saatnya bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitas dan semangat juang mereka demi merah putih. Bagaimana menurut kamu tentang curhatan jujur Sandy Walsh ini? Apakah kamu merasa kehilangan karena absennya dia di 2 laga krusial ini? Atau kamu percaya bahwa Garuda tetap bisa terbang tinggi meski tanpa salah satu back terbaiknya? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia dengan semangat positif dan energi yang menyala. Garuda tak pernah terbang sendiri. Alternatif formasi Timnas Indonesia hadapi Cina. Menghadapi duel panas melawan Timnas Cina pada Kamis 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pelatih Patrick Kluivert harus benar-benar cermat meracik formasi Timnas Indonesia. Apalagi dengan absennya beberapa pemain kunci seperti Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Maarten Paes. Garuda harus memaksimalkan kekuatan yang tersisa untuk menaklukkan tim tamu yang datang dengan persiapan serius dan determinasi tinggi. Dalam situasi seperti ini, alternatif formasi menjadi kunci. Salah satu opsi paling realistis yang bisa dipertimbangkan oleh Kluivert adalah formasi 3-4-3. Formasi ini memungkinkan lini belakang Indonesia lebih kokoh, terutama dengan kemungkinan absennya Sandy Walsh. 3 back tengah seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot bisa menjadi benteng utama menghadapi tekanan dari 2 penyerang Cina yang kemungkinan besar bermain dengan formasi 4-4-2 berlian. Ditambah lagi, skema 3 back akan memberi fleksibilitas lebih kepada wingback untuk naik membantu serangan dan memperlebar permainan. Untuk sektor gelandang, kombinasi Marcelino Ferdinand yang absen tentu akan terasa. Namun posisi ini masih bisa diisi oleh pemain seperti Mark Klok dan Ivar Jenner yang dikenal memiliki daya jelajah tinggi serta kemampuan distribusi bola yang baik. Di sisi sayap, Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam bisa diplot sebagai wingback untuk membantu pertahanan sekaligus menjadi motor serangan cepat. Keduanya memiliki pengalaman dan stamina yang memadai untuk peran tersebut.
Di lini depan, formasi 3 penyerang bisa diisi oleh Rafael Struijk, Dimas Drajat, dan Egy Maulana Fikri. Struijk dengan kecepatannya bisa menjadi pembeda di sisi kiri, sementara Egy bisa berperan sebagai playmaker atau second striker yang mendukung Dimas sebagai ujung tombak. Formasi ini memungkinkan Garuda bermain lebih dinamis dan fleksibel, memanfaatkan lebar lapangan untuk mengacak-acak lini pertahanan Cina yang menurut laporan masih bermasalah dalam duel 1 lawan 1. Namun jika Kluivert ingin bermain lebih konservatif, opsi formasi 4-2-3-1 juga layak dipertimbangkan. Ini adalah formasi yang memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. 4 bek bisa diisi oleh Yuda Febrian, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. 2 gelandang bertahan seperti Mark Klok dan Jenner akan memberikan perlindungan ekstra kepada lini belakang dan mengatur tempo permainan dari tengah. 3 gelandang serang di depan mereka bisa diisi oleh Egy, Jakob Sayuri, dan Rafael Struijk yang bertugas menyuplai bola kepada striker tunggal Dimas Drajat. Formasi 4-2-3-1 ini cocok apabila timnas ingin bermain hati-hati di babak pertama, meredam gempuran Cina dan kemudian mencoba mencuri gol lewat serangan balik cepat. Apalagi media Cina sendiri mengakui bahwa mereka tengah fokus pada skema bola mati dan variasi serangan untuk mengantisipasi bentuk permainan timnas Indonesia. Ini menjadi peluang besar bagi Garuda untuk memanfaatkan celah dalam transisi Cina ketika kehilangan bola. Yang menarik, timnas Cina bahkan melatih tim cadangan mereka untuk meniru pola permainan Indonesia, khususnya skema 3-4-3. Ini bisa diartikan bahwa pelatih Branko Ivankovic sudah mengantisipasi kemungkinan Indonesia memakai formasi tersebut. Artinya, pertarungan strategi akan berlangsung sangat ketat. Justru disinilah peluang Indonesia terbuka karena ketika lawan terlalu sibuk menyiapkan skema antisipatif, mereka bisa lengah terhadap perubahan mendadak yang dilakukan oleh Kluivert. Tentu apapun formasi yang dipilih, kunci utama kemenangan tetap terletak pada disiplin, eksekusi taktik yang matang, serta dukungan penuh dari para supporter di stadion. Pertandingan ini bukan hanya penentu nasib Indonesia di babak kualifikasi, tapi juga ujian mental dan strategi dari seluruh elemen tim. Dengan semangat juang tinggi dan pemanfaatan setiap celah yang ada, bukan tidak mungkin Garuda bisa menjinakkan naga Asia dan mencetak sejarah baru di pentas sepak bola Asia. Nah, menurut kamu formasi mana yang paling cocok untuk timnas Indonesia lawan Cina nanti? Apakah kamu setuju dengan formasi 3-4-3 yang menyerang atau lebih condong ke 4-2-3-1 yang seimbang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan penuh untuk Garuda kita. Menpora yakin dengan supporter timnas Indonesia. Pertandingan besar akan segera tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjamu timnas Cina dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bukan hanya krusial dari sisi klasemen, tetapi juga menjadi ujian bagi kedewasaan sepak bola Indonesia, baik dari sisi pemain maupun supporter. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Menurut Dito, Indonesia sudah terbukti mampu menggelar berbagai ajang olahraga kelas dunia dan menjamu tamu internasional dengan ramah. Dalam konteks ini, Dito juga menaruh harapan besar bahwa supporter Indonesia bisa bersikap dewasa, santun, dan tetap menjaga atmosfer sportif ketika menyambut timnas Cina dan para pendukungnya. Indonesia sudah terbiasa menjadi tuan rumah dari kejuaraan maupun event kelas dunia. Saya yakin masyarakat Indonesia bisa menyambut timnas Cina dan pendukungnya dengan santun dan ramah seperti budaya asli kita, ucap Dito dalam pernyataannya di situs resmi Kemenpora. Pernyataan ini terasa sangat relevan, apalagi mengingat tensi pertandingan Indonesia kontra Cina yang cenderung tinggi. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Supporter sebagai pemain ke-12 diharapkan bisa memberikan dukungan maksimal, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Atmosfer di dalam dan luar stadion menjadi sorotan penting.
Kita tentu masih ingat bagaimana ekspresi haru dan fanatisme supporter timnas Indonesia seperti saat nobar laga sebelumnya yang sampai membuat beberapa fans menangis. Emosi ini wajar dan menjadi bukti betapa besarnya dukungan rakyat Indonesia terhadap tim Garuda. Namun seiring dengan itu tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik bangsa juga harus seimbang. Dito juga menegaskan bahwa semua pihak sudah melakukan upaya maksimal untuk mempersiapkan laga ini. Dari federasi, pelatih, pemain, hingga pemerintah telah bersinergi untuk menyambut laga penting ini. Maka dari itu dukungan doa dan semangat dari masyarakat menjadi faktor penentu akhir. Hasilnya optimis yang terbaik. Ini sudah kita lakukan segala effort, semoga ini tinggal garis tangan dan doa. Jadi mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, tambah Dito. Pesan ini bisa menjadi pengingat bagi seluruh supporter bahwa pertandingan bukan hanya soal menang atau kalah. Ini juga tentang bagaimana kita menunjukkan kelas sebagai bangsa. Jika timnas Cina datang dan merasa nyaman, aman, serta dihargai, maka citra Indonesia sebagai bangsa ramah akan terangkat lebih tinggi di mata dunia internasional. Momen ini seharusnya juga menjadi refleksi bahwa mendukung tim nasional tidak harus dengan cara menghujat lawan, menebar kebencian, atau membuat provokasi yang tak perlu. Justru saat inilah kita bisa menunjukkan kekuatan besar dari dukungan positif, dari nyanyian semangat di tribun, hingga aksi damai di luar stadion. Nah, bagaimana menurut kamu, apakah supporter timnas Indonesia sudah siap menyambut Cina dengan penuh kedewasaan dan sportivitas? Apakah kamu percaya bahwa atmosfer di SUGBK nanti bisa jadi contoh baik untuk dunia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia terbang ke Jakarta jelang lawan Cina. Usai melaksanakan pemusatan latihan dalam kurung TC di Pulau Dewata, Timnas Indonesia kini bersiap melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. TC yang berlangsung sejak tanggal 26 hingga 31 Mei 2025 di Bali tersebut menjadi bagian penting dari proses pembentukan kekompakan tim dan peningkatan performa para pemain. Di bawah arahan pelatih kepala Patrick Kluivert, para pemain Garuda tampak antusias dan serius dalam menyerap taktik serta strategi yang diberikan. Hari ini, Minggu 1 Juni 2025 sore, mereka dijadwalkan untuk terbang menuju Jakarta guna melanjutkan tahap persiapan berikutnya. Kepulangan timnas ke Jakarta menandai dimulainya babak baru dalam rangkaian perjuangan mereka di kualifikasi. Media officer Timnas Indonesia Rifa Zainur Rofi menyebut bahwa skuad Garuda akan lepas landas dari Bandara Internasional Ngurah Rai sore ini dan langsung menuju ibu kota. Setibanya di Jakarta, para pemain dijadwalkan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum kembali menjalani sesi latihan pada keesokan harinya. Hal ini dilakukan agar kebugaran fisik mereka tetap terjaga dan tidak mengalami kelelahan akibat perjalanan udara. Laga selanjutnya yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia adalah pertandingan kandang melawan Cina pada 5 Juni 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, yang tentunya diharapkan dapat memberikan suntikan semangat bagi para pemain berkat dukungan langsung dari supporter tanah air. Pertandingan melawan Cina ini bukan laga biasa, melainkan bagian dari dua pertandingan krusial yang akan menentukan nasib Indonesia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menghadapi Cina, tantangan berat lainnya sudah menanti di depan mata. Timnas Indonesia harus bertandang ke markas Timnas Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita Football City Stadium. Jepang tentu bukan lawan yang mudah dan pertandingan ini dipastikan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kekuatan tim asuhan Kluivert. Oleh karena itu, segala persiapan yang telah dilakukan sejak di Bali hingga nanti di Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan timnas tampil dengan performa terbaik. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan total 9 poin. Hasil tersebut didapat dari 2 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 3 kekalahan. Dengan 2 laga tersisa, kans Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka, namun mereka tak boleh terpeleset. Maka dari itu, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan, baik secara langsung di stadion maupun lewat doa dan semangat dari rumah masing-masing.
Bagaimana menurut kamu, apakah timnas Indonesia mampu memetik kemenangan melawan Cina dan mencuri poin di Jepang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah strategi Kluivert sudah tepat? Siapa pemain yang menurut kamu akan jadi pembeda dalam dua laga krusial ini? Mari berdiskusi dan terus dukung perjuangan Garuda Muda demi menggapai mimpi tampil di Piala Dunia. Pintu setengah terbuka untuk Asnawi di Timnas Indonesia. Pertandingan krusial antara Timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah di depan mata. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Kamis, 5 Juni 2025, laga ini akan menjadi ajang pembuktian siapa yang layak menghuni posisi inti di skuad Garuda. Salah satu nama yang tengah mencuri perhatian publik adalah Asnawi Mangkualam. Pemain asal Makassar ini digadang-gadang berpotensi besar menjadi starter di posisi bek sayap kanan, menggantikan Sandy Walsh yang harus absen akibat cedera. Kehilangan Sandy Walsh memang menjadi pukulan, namun bukan berarti Timnas Indonesia kehabisan opsi. Justru peluang terbuka lebar bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Disinilah nama Asnawi Mangkualam mencuat. Bermain reguler bersama Taiport FC musim ini, Asnawi tampil impresif dengan mencatatkan 37 penampilan di semua ajang, mencetak 1 gol dan menyumbang 4 assist. Konsistensinya di salah satu liga terbaik di Asia Tenggara membuktikan bahwa ia telah berkembang menjadi pemain yang matang, tangguh, dan sangat layak dipertimbangkan untuk jadi pilihan utama di lini pertahanan. Namun jalan menuju starting 11 tak semudah itu. Persaingan masih terbuka dengan hadirnya Kevin Dix yang juga menjadi andalan di posisi serupa. Dix yang baru saja membawa FC Copenhagen juara Piala Denmark memang tampil menawan, tetapi kondisinya belum sepenuhnya bugar usai pulih dari cedera hamstring. Ditambah lagi, ia baru bergabung dengan skuad Garuda pada Minggu 1 Juni yang berarti waktu adaptasinya terbatas. Situasi ini membuka kemungkinan bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menyimpan Dix lebih dulu dan memberikan kesempatan kepada Asnawi yang sudah lebih siap secara fisik dan mental. Dari sisi fleksibilitas, Asnawi juga unggul. Ia mampu bermain di beberapa posisi, mulai dari bek kanan, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Ini menjadi nilai tambah tersendiri dalam strategi rotasi dan formasi yang mungkin diterapkan Kluivert. Jika Kluivert kembali menerapkan formasi 4 back seperti saat menghadapi Australia, maka posisi back sayap kanan harus diisi pemain yang disiplin dalam bertahan dan cepat dalam transisi. Asnawi dengan pengalamannya bermain di luar negeri serta daya jelajah yang tinggi sangat cocok untuk peran tersebut. Berbeda dengan Yakob Sayuri yang juga menjadi kandidat kuat. Yakob memang lebih unggul dari segi produktivitas dengan 10 gol dan 6 assist di Liga 1 musim ini. Namun secara posisi, Yakob lebih sering bermain sebagai winger ketimbang bek sayap. Hanya 4 kali musim ini ia bermain sebagai bek kanan sejak awal pertandingan. Artinya jika Kluivert ingin memperkuat serangan dari sisi kanan, Yakob bisa jadi opsi. Tapi untuk menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang, Asnawi tetap menjadi pilihan yang lebih logis dan aman. Pengalaman Asnawi di level internasional pun tidak bisa dipandang remeh. Ia bukan wajah baru di Timnas Indonesia dan telah melalui berbagai tekanan besar di laga-laga penting sebelumnya. Ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1, kemampuan membaca permainan, serta mentalitas sebagai pemimpin di lapangan bisa menjadi senjata rahasia Timnas untuk menahan gempuran Cina yang dikenal dengan permainan cepat dan disiplin. Kini semua mata tertuju pada siapa yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert sebagai starter di posisi bek kanan. Apakah Asnawi Mangkualam yang akan diberi kepercayaan penuh? Atau justru Kevin Dix yang langsung dimainkan meski baru pulih? Tak menutup kemungkinan pula Yakob Sayuri yang diberi tugas ganda. Semua itu akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Namun satu hal yang pasti, publik sepak bola Indonesia tak perlu khawatir. Jika Asnawi dipercaya tampil sejak menit awal, ia sudah lebih dari siap untuk mengemban tugas tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah Asnawi layak menjadi starter di laga penting melawan Cina nanti? Atau menurut kalian ada nama lain yang lebih pantas?
Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung Timnas Indonesia dengan sepenuh hati demi satu impian, lolos ke Piala Dunia 2026.